Shalom warga kerajaan, selamat malam. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di hari Rabu ini dalam ibadah tengah minggu. Senang sekali kalau kita dapat memuji Tuhan, meninggikan Dia dimanapun kita berada. Malam hari ini saya mengajak setiap kita warga kerajaan, dimanapun saudara berada malam hari ini, mari kita datang membawa segala pujian kita hanya bagi Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian dan syukur dari kehidupan kita. Amin saudara, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan malam hari ini sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layak terima segala pujian kami. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari yang luar biasa Engkau menyertai kami. Dan malam hari ini kami mau bawa hidup kami untuk menyembah Engkau, membawa hati kami untuk meninggikan Engkau, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku, Yesus. Mari sama-sama katakan pujian. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
Biar pujian ini menjadi doa setiap kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Kaulah pujian bagi setiap kami. Yesus, Yesus, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Yesus, kami tinggikan, kami agungkan, kami puji namamu. Kau yang layak, Kau yang layak. Nama Yesus, nama Yesus.
yang berkuasa, yang bertahta. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkuasa, yang bertahta. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat kedua tangan kita, kita muliakan Tuhan sama-sama. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang berkuasa, Kau yang bertahta, yang bertahta. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Raja, Kau berkuasa, nama-Mu berkuasa, nama-Mu ajaib. Yesus Tuhan, Kau dahsyat dalam hidup kami. Yesus, we worship You, we worship You, we worship You. Kami sembah Engkau Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami sembah, yang kami tinggikan di bumi selain Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami bagi kebenaran firman-Mu malam hari ini. Mari berbicara bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka. Sembuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Saya berharap setiap kita dapat ikut memuji dan menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. Saya berharap setiap kita dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada melalui pujian yang kita naikkan tadi bersama-sama ya. Tuhan layak terima segala pujian, Tuhan layak terima segala syukur dari kehidupan kita.
Malam hari ini saya akan membahas sesuatu yang saya beri judul percaya penuh. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal yang ke-6, pasal yang ke-11 maksud saya. Ibrani pasal yang ke-11, di sana bercerita tentang iman. Jadi penulis kitab Ibrani ini, surat Ibrani ini berbicara tentang contoh-contoh iman atau saksi-saksi iman di dalam Alkitab ya, dalam Perjanjian Lama. Tentunya karena ini adalah bagian dari kitab yang ada di Perjanjian Baru ya. Nah, kemarin kita sempat belajar di hari Minggu bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana iman itu ya, bagaimana hubungan iman itu dengan keraguan-raguan. Karena ada yang berpikir begini, kalau kamu punya keraguan berarti kamu tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Kamu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kalau kamu punya keraguan. Tapi di dalam Alkitab kita melihat Abraham yang disebut bapa orang beriman juga mengalami keraguan. Tapi apakah keraguan Abraham membuat janji Tuhan tidak jadi tergenapi dalam kehidupannya? Tentu tidak. Kita semua tahu bahwa janji Tuhan tetap terlaksana dalam kehidupan Abraham. Nah, malam hari ini kita akan melihat Ibrani pasal yang ke-11. Secara khusus ayat yang ke-6 kita akan melihat dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Dikatakan seperti ini. Jelaslah bahwa tanpa percaya penuh tidak mungkin kita menyenangkan hatinya, menyenangkan hati Tuhan maksudnya ya. Karena setiap orang yang mau datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia benar-benar ada dan Dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan kalau dalam terjemahan baru bahasa Indonesia di sana diterjemahkan kata faith. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai iman. Namun di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, kata iman itu diterjemahkan menjadi percaya penuh. Jadi percaya penuh kepada Tuhan. Nah, makanya dikatakan jelaslah bahwa tanpa percaya penuh, kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan jelaslah bahwa tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Nah, tanpa percaya penuh kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat bersama bagaimana percaya penuh atau iman itu, apa hubungan iman dengan keraguan-raguan. Apakah betul keraguan-raguan itu berarti kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah betul keraguan-raguan itu berarti kita tidak percaya penuh atau tidak beriman kepada Tuhan? Nah, dari apa yang saya pelajari, apa yang saya renungkan, saya temukan seperti ini Bapak Ibu Saudara, bahwa semua orang itu pasti akan berhadapan dengan keraguan-raguan. Ya, dengan keraguan dalam perjalanan iman kita. Tidak peduli sudah berapa lama kita ikut Tuhan, kita pasti akan terus berhadapan setiap hari dengan keraguan. Seperti yang kita lihat di dalam Alkitab secara khusus ya, tadi saya sempat mention tentang Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham ketika dia secara biologis, secara manusia, Abraham itu sudah tidak bisa memenuhi, atau mungkin lebih tepatnya sangat sulit untuk bisa memperoleh keturunan. Namun saya bersyukur karena di dalam Alkitab diceritakan bahwa Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Ya, tentu kalau dikatakan Abraham berharap, kita ingat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, jadi di tengah-tengah keraguannya akan janji Tuhan, ketika Abraham disodorkan ya budak dari istrinya ya, akhirnya Abraham pun menghampirinya ya. Tapi yang Tuhan mau bukan keturunan dari Hagar, yang Tuhan mau keturunan dari Sarah, istri Abraham. Saudara, kita melihat di sini bahwa Abraham sendiri mengalami keraguan dan berusaha bahkan untuk menolong Tuhan supaya janjinya Tuhan itu tergenapi. Nah, Abraham ini lucu, dia percaya kepada Tuhan, kemudian dia mengalami keraguan-raguan dan dia berusaha menolong Tuhan, ya, mengiyakan usul dari Sarah untuk menolong Tuhan supaya janji yang Tuhan berikan itu tergenapi. Dan kita melihat sungguh di sini bahwa ya, kalau Abraham percaya dan tidak mengalami keraguan-raguan, Abraham akan berkata tidak kepada Sarah. Tapi Alkitab menulis dengan jelas bahwa Abraham berkata ya. Dan akhirnya lahirlah Ismail. Saudara, keraguan-raguan itu tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Setiap kita pasti akan mengalami keraguan-raguan. Tapi keraguan-raguan tidak akan pernah mampu membunuh iman kita. Keraguan-raguan justru sebenarnya harusnya melahirkan kesungguhan
dalam hidup kita untuk mencari Tuhan, untuk belajar tentang Tuhan. Ketika kita mengalami keraguan tentang sesuatu dalam hidup kita, ketika kita mengalami keraguan sesuatu akan hari depan kita, akan masa depan kita, akan rencana Tuhan dalam hidup kita, harusnya keraguan itu bagi kita orang percaya itu menjadi dorongan bagi kita untuk kita belajar apa yang Tuhan katakan tentang kita dan membawa kita dalam perenungan yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Karena salah satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Keraguan-raguan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Selama kita masih tinggal di bumi ini, maka kita akan terus berhadapan dengan keraguan. Keraguan tidak akan pernah membunuh iman kita. Keraguan hanya akan mendorong kita untuk kita terus datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berdoa kalau hari ini mungkin kita mengalami keraguan tentang hari esok, tentang masa depan kita. Biarlah itu semua mendorong kita untuk kita semakin bersandar penuh kepada Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan dalam pengiringan kita kepadanya. Keraguan menunjukkan bahwa kita ini tidak mampu dengan kemampuan kita sendiri untuk menjalani atau menghadapi hari esok. Keraguan menunjukkan bahwa kita ini lemah, kita ini sangat rapuh. Namun kasih setia Tuhan bagi kita yang menolong kita untuk terus berjalan. Dan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Nah, lalu bagaimana yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, Ibrani 11 ayat 6, tanpa percaya penuh tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengiring Kristus dan kita mengalami keraguan-raguan, kita tidak berhenti di keraguan-raguan kita. Keraguan kita bukanlah titik akhir dari pengharapan kita. Keraguan kita sebenarnya harus menjadi satu tempat di mana kita meloncat lebih tinggi dan percaya lebih sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika keraguan datang, kita dibawa semakin percaya kepada Tuhan. Bahwa ya, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti melaksanakan apa yang Dia sudah firmankan bagi setiap kita. Saudara, Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Dalam kitab Peratapan dikatakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tidak pernah habis rahmatnya bagi setiap kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Jadi waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara jangan merasa ketika kita ragu, kemudian kita berpikir udahlah gak usah berdoa lagi. Sudahlah gak usah berharap lagi. Nah, itu yang setan mau terjadi dalam hidup kita. Tapi kita hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, yang Tuhan mau ketika keraguan datang, itu ujian buat kita. Mari ketika keraguan datang, jalan keluar dari keraguan-raguan bukan berhenti berdoa, tapi pendengaran akan firman Kristus. Semakin keraguan menyerang kita, kita semakin datang membawa hidup kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana keraguan saudara dengan cara yang ajaib diubahkan Tuhan. Saudara akan menjadi lebih kuat, lebih percaya, dan saudara lebih berani untuk mempercayakan kehidupanmu secara penuh, secara total kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, yang kedua kita melihat bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Karena setiap orang yang mau datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia benar-benar ada. Hari Minggu kemarin saya menjelaskan ini buat saudara. Waktu kita datang berdoa, beribadah kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dia tidak hanya sekedar eksis, tapi Dia melakukan sesuatu bagi kita. Kehadiran Tuhan itu bukan hanya sekedar Dia ada, tapi Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia menyatakan kuasanya dalam segala sesuatu. Itulah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak hanya sekedar ada, tapi kehadiran Tuhan, eksistensi Tuhan itu menopang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan apa? Waktu kita datang pada Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia ada, dan bahwa ini yang penting, bahwa Dia selalu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, seringkali kita ini merasa bahwa kita sudah sangat sering berdoa, kita ini sudah sangat sering beribadah, namun kok sepertinya belum tiba apa yang kita nantikan.
Saudara, seringkali dalam penantian-penantian kita dibuat ragu, ya. Setan menggoda kita untuk kita meragukan Tuhan, bahwa jangan-jangan Tuhan tidak mau tolong kita, jangan-jangan Tuhan tidak sanggup memberkati kita. Namun sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita, saudara, waktunya akan tiba bagi setiap kita, bahwa Tuhan memberikan upah buat setiap kesungguhan kita. Kalau hari ini saudara bersungguh-sungguh, jangan berhenti bersungguh-sungguh. Kalau saudara sudah bersungguh-sungguh selama ini, jangan berhenti bersungguh-sungguh. Karena selalu ada upah yang Tuhan sediakan untuk setiap hamba-hambanya, untuk setiap orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Ada upah atas kesungguhan kita, saudara. Ada upah atas kerelaan kita menunggu, atas kesabaran kita menunggu. Dan ini dia, mungkin waktu kita menunggu kita mengalami keraguan, tapi ketika kita menang atas keraguan kita, kita tetap berpengharapan kepada Allah. Seperti Abraham dalam kitab Roma dikatakan, dalam surat Roma dikatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Saudara, itu yang Tuhan mau. Dan kesungguhan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang kepada anak-anaknya. Tuhan akan selalu menggenapi apa yang sudah Dia janjikan bagi setiap kita. Nah, saya berdoa supaya dua hal yang saya bagikan malam hari ini menjadi berkat bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Jangan takut terhadap keraguan-raguan. Menanglah atas keraguan-raguan. Atasi keraguan-raguan dengan perenungan akan firman Tuhan. Biarlah semua ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada. Biarlah kekuatan dan sukacita, damai sejahtera dari Allah menjadi bagian setiap kami. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam hidup setiap kami, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami seperti di sorga. Kami tinggikan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa di hari Minggu nanti dalam ibadah raya. Ya, saya akan melayani setiap kita di ibadah raya nanti, dan kita akan masih terus berbicara tentang the worshiping church atau gereja yang menyembah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.